Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sylvie Putri Andini dari Universitas Siber Asia dengan NIM 25030101074. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen dari matkul pengantar manajemen, dan saya akan menyelesaikan tugas UAS presentasi. Jadi di sini saya memilih materi ke-9 yang berjudul tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Oke, jadi yang pertama, apa sih tanggung jawab sosial perusahaan itu? Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dan manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi strateginya yang pertama itu ada strategi reaktif, yang kedua strategi defensif, yang ketiga strategi akomodatif, dan yang keempat ada strategi proaktif. Strategi reaktif itu adalah kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Kalau strategi defensif itu adalah dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Kalau strategi akomodatif adalah tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntunan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Setelah itu yang terakhir ada strategi proaktif, adalah perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Yang pertama itu adalah manfaat bagi perusahaan. Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua ada masyarakat bagi perusahaan. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga ada masyarakat bagi pemerintah, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada dimensi etika dalam manajemen. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Selanjutnya ada nilai personal sebagai standar etika. Nilai atau value sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Yang kedua ada nilai personal atau personal value. Pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga ada nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Sedangkan nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan terima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Oke, selanjutnya ada konflik nilai. Konflik nilai yang pertama ada konflik intrapersonal, pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Yang kedua, konflik individu organisasi. Pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada konflik antar budaya. Pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya ada berbagai isu seputar etika manajemen. Yang pertama yaitu penggunaan obat-obatan terlarang, yang kedua pencurian oleh para pekerja atau korupsi, yang ketiga konflik kepentingan, yang keempat pengawasan kualitas atau quality control, yang kelima ada penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, yang keenam ada penyelewengan dalam pencatatan keuangan, dan yang keempat adalah penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Yang pertama itu pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, dan keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan.
Oke, mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata dan ada yang kurang. Semoga nilai UAS saya memuaskan dan semoga saya bisa lanjut sampai ke S1. Terima kasih teman-teman, terima kasih dosen sudah menonton. Bye.